Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Kali ini saya kedatangan Oppo masukan sandi. Ini Oppo kehilangan kunci ya. Maksudnya Oppo amnesia ini. CPH 1911 Oppo F11. Kita akan coba cek. Bintang pagar 899 pagar. Ini software versinya CPH 1911 dengan serinya Oppo F11. Datang dalam posisi dia lupa pola, lupa pin, lupa sandi, sama saja ya. Langsung kita matikan dulu. Ini agak sedikit ribet menurut saya untuk seri-seri Oppo yang seperti ini. Tutupnya harus kita lepaskan dulu ya. Ini tutupnya harus kita lepaskan dulu pakai blower dengan angin. Settingannya saya tinggikan, angin di 6 dan heater hanya di sekitar 2 ya, atau 200 derajat celcius saja, tidak usah panas-panas. Kita akan bongkar ini tutup casing belakangnya. Hati-hati, ada soket fleksibel fingerprint, jadi kalau bisa perlahan ya, perlahan saja. Ada soket fleksibel fingerprint. Ini soket fleksibel fingerprintnya, ada skrup ya. Kita lepaskan dulu untuk soket fleksibel fingerprintnya, kita singkirkan dulu. Kita akan coba hidupkan lagi. Jadi di sini ada Oppo F11 datang dalam posisi dia hanya kehilangan jati diri ya, lupa pin, masih segel semuanya. Saya akan coba bongkar secara perlahan ya. Kita bongkar, hati-hati. Tadi ada soket fleksibel fingerprint. Setelah tutup kita bongkar. Datang dalam posisi amnesia atau lupa sandi. Saya coba ketikkan bintang pagar 899, itu CPH 1911 Oppo F11 ya. Kita langsung bongkar saja karena di sini untuk metode remote itu off ya. Jadi metode remote itu off atau pakai flash tool itu, namun sedang off servernya. Saya sendiri juga tidak punya akun out untuk ID Oppo, jadi bisa teman-teman pakai metode ISP atau direct mode langsung di eMMC nya. Untuk membuka polanya kita harus mereset pakai metode ISP atau direct. Nanti ada titik-titik tertentu yang harus kita sambungkan pakai kabel jumper untuk terhubung ke box ya. Jadi adapter ISP dekat dengan IC flashnya itu sendiri, biasanya seperti itu. Untuk ISP-nya dekat dengan IC flashnya itu sendiri. Seperti ini ISP-nya, itu jalur CLK atau clock, DAT0 atau data ya, dan CMD itu untuk perintahnya. Untuk jalur hanya 4 itu, 4, yang satu lagi ground. Kenapa hanya membutuhkan 4 jalur? Karena untuk VCC dan VCQ nya kita disuplai dengan tegangan charger ya, tegangan USB. Untuk VCC dan VCQ nya tidak kita gunakan, hanya DAT0, CMD, clock, dan ground. Jadi sesuai apa yang diperintahkan tadi ya, di gambar tadi, untuk titik-titik tertentu itu kita akan sambungkan. Saya dibantu pakai ISP adapter dari UVBox ya. Pastinya tidak begitu susah, mungkin sudah familiar ya untuk UVBox nya. Di lain kesempatan saya akan menggunakan ESI cetak plus, kali ini pakai UVBox. Mungkin kalau di lain kesempatan ada kasus lagi, saya akan pakai ESI cetak. Ini jalur-jalur ISP yang harus kita sambungkan pakai kabel jumper. Untuk jalur yang harus kita sambungkan jangan sampai tertukar ya, pastinya seperti itu. Berhati-hati untuk mengkorek-korek ini jalur di antara CPU dan eMMC nya, karena jalurnya kecil ya, dan ada hambatan itu,
ada satu jalur yang ekstra hati-hati. Nanti kalau ada goresan sedikit atau malah bisa jadi putus. Jadi konsekuensinya di sini untuk metode direct itu memang agak lumayan fatal. Berhati-hati untuk mengerik jalurnya. Usahakan perlahan, jangan sampai mengganggu atau malah merusak jalur yang lain. Jadi untuk teman-teman bila mana dapati harus dengan metode direct seperti ini, ekstra hati-hati ya tentunya. Jangan sampai tergesa-gesa, harus sabar. Karena memang untuk kasus-kasus direct seperti ini pastinya dibutuhkan ketelitian tinggi ya. Ketelitian tinggi. Perlahan saja. Kenapa saya menggunakan metode direct? Ya pastinya satu, tidak punya akun out untuk flashtool ID Oppo. Dan yang kedua, memang cara ini dilakukan karena untuk menembus security ya, menembus keamanan dari handphone-handphone mode terbaru ini. Dari handphone-handphone seri-seri baru ini memang hampir semuanya sudah menggunakan fitur out atau autentikasi ya. Setiap kali kita akan flash ulang ataupun coba ingin membaca sistem pun, kita harus punya ID out itu sendiri. Oke, seperti ini. Kalau kita tergesa-gesa juga bisa menyebabkan jalur yang lain tersenggol ya. Kita harus ekstra sabar. Ini resiko sebagai tukang servis. Jadi teman-teman pasti juga pernah mengalami hal-hal yang harus diperlukan ketelitian tingkat tinggi juga. Resikonya seperti ini. Jadi untuk ke depan hargai jasa servis juga dengan cara seperti ini. Apakah kita akan tarik mahal atau tarik murah, itu tergantung teman-teman sendiri juga, karena resiko juga lumayan ngeri ya. Oke, untuk ketiga titik ini sudah saya sambungkan, tinggal ground. Setelah ini kita akan hubungkan groundingnya. Saya ground pakai kabel, bukan pakai kabel jumper tapi pakai kabel ya. Untuk grounding kabelnya beda sendiri. Saya pakai kabel serabut, kabel seperti biasanya ukuran kecil untuk groundingnya. Kenapa harus seperti itu? Ya kayaknya lebih enak saja kalau pakai grounding yang lumayan besar ya, untuk membedakan juga. Karena untuk grounding itu sendiri agak susah di bagian PCB itu. Seringnya untuk grounding itu agak lengket ya, kalau nanti di solder itu lumayan agak bandel. Oke, step selanjutnya sebelum terhubung atau terkoneksi dengan box UV, pastinya kita cek terlebih dahulu hambatan dalam di setiap test point ya, atau titik-titik yang sudah kita jumper tadi ya. Dat 0, clock, CMD, dan ground. Probe merah kita hubungkan ke ground dengan skala dioda atau buzzer. Kita ukur ya, ini groundnya sudah terhubung dengan baik. Kita ukur di setiap kaki-kaki test point. Dat 0, CMD, dan clock. Harus ada hambatan dalam atau tidak short ya. Pastinya seperti itu biar kita lebih berhati-hati. Nanti kalau ada yang short, jadi kita koreksi lagi ya. Jangan sampai sudah terhubung ke box namun dalam keadaan ISP-nya short. Oke, kita dibutuhkan suplai tambahan pakai kabel charger ya, atau kabel USB, tidak ada masalah. Yang pasti untuk mengganti VCC dan VCQ-nya. Sebelum kita koneksikan ke UV box, kita buka UV eMMC Toolbox, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga UV eMMC Toolbox-nya terbuka. Kita checklist direct eMMC ISP-nya di box. Itu kita checklist ya, karena kita menggunakan ISP. Kita koneksikan adapternya ke box. Jadi kabel charger sudah kita koneksikan ke handphonenya, lalu kabel adapter atau ISP adapternya kita koneksikan ke box. Kita identify sudah kita dapati ini Enscript untuk serinya Oppo
F11 ya, CPH1911 dengan konfigurasi bot partisi 1 is enable for bot. Oke, ini extended CSD 1.8 pakai Micron ya. Untuk internalnya ternyata 128. Langsung ke user partisi, kita akan reset pakai Oppo Master Reset ya, Oppo Master Clear. Kita klik. Kita bisa gunakan fitur dari Oppo Master Clear ya. Bisa kita hapus kode PIN atau kode polanya tanpa menghapus galeri atau foto seperti ini. Jadi kita bisa web app dan app datanya. 3 fitur itu ya, tanpa format data bisa kita perintahkan. Ini kalau kita ingin data atau galeri di foto itu tidak hilang ya, tidak hilang. Dan kita klik untuk FRP nya. Untuk internalnya 128, FRP sudah kita buka juga tanpa saya format data ya, karena ini usernya kalau bisa fotonya jangan hilang, katanya seperti itu. Kita identifikasi lagi, pastikan untuk bot partisi 1 is enable for bot ya, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk memastikan botnya tidak berubah konfigurasinya. Kita lepaskan ISP adapternya dan kita coba rakit ulang kembali. Semoga saja polanya sudah hilang, sudah tidak amnesia lagi ya tentunya. Kita lepaskan untuk ISP nya, kabel-kabel ISP atau test point dari metode direct ini kita lepaskan. Kita coba rakit ulang kembali, saya bersihkan dulu. Ini kita harus pastikan aman ya, tidak ada yang tergores atau yang lain. Pastikan untuk aman, jangan sampai kita tergesa-gesa dalam posisi pemasangan. Seperti saya ini, saya tidak bisa memasangnya karena ternyata ada kuncian tersendiri di bagian kiri ya. Ternyata harus masuk dulu di bagian kiri, itu ada kuncian. Saya agak sedikit lama ini untuk memasukkan PCB ke tulangan atau ke casingnya, harus di sebelah kiri dulu ternyata. Lalu kita hubungkan antenanya, baru kita coba koneksikan semua soket-soket ini. Kamera tidak lupa saya coba pasangkan, setelahnya baterai ya tentunya, baru kita hidupkan. Semoga bisa hilang ya polanya. Wiping sedang berlangsung, untuk web datanya berlangsung. Kita tunggu hingga masuk ke menu. Dan ternyata sudah down tapi bohong. Ini nggak jadi guys, padahal sudah 3 kali kita lakukan perintah. Cobalah lagi dalam 10 detik sampai ke 1 detik pun masukkan sandi. Ini terus yang amnesia itu UV box atau malah Oppo-nya itu sendiri ya, ternyata rewel. Nah, mau nggak mau kita harus format data, jadi usernya tidak bisa kita kabulkan ya. Untuk galeri atau fotonya tidak bisa kita selamatkan. Kita lakukan ISP lagi untuk masuk ke metode direct ya. Maksudnya kita akan coba direct lagi, kita ISP lagi sama seperti tadi. Namun kali ini yang kita bedakan, kita lakukan format data. Seperti ini lagi, ISP lagi, langkah-langkahnya seperti tadi. Jangan lupa sebelum kita koneksikan ke UV box, kita cek dulu pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Seperti tadi ya, karena di sini tadi sudah saya klik down tapi bohong. Nggak masalah ya, untuk pengalaman saja. Nanti kalau teman-teman dapati Oppo F11, kalau misal usernya ingin datanya tidak hilang, itu mustahil ya ternyata. Kita direct eMMC lagi, identify lagi, masih sama, masih encrypt. Untuk bot konfigurasinya tidak berubah. Lanjut ke user part dan Oppo Master Clear ini kita klik semuanya tanpa basa-basi, kita klik semuanya. Daripada ribet lagi, nanti kita ISP lagi. Kalau memang tidak bisa ya bilang saja ini sudah kita coba ISP 2 kali, data atau galerinya harus atau wajib hilang ya.
Ini kalau untuk pemuja data lebih baik harus tidak lupa untuk email atau PIN-nya. Takutnya ya seperti ini, ingin datanya tidak hilang tapi seringnya lupa email atau password itu sendiri. Jadinya malah kita sendiri yang ribet. Oke, ini sudah selesai konfigurasi buat partisi 1, tidak berubah ya. Buat konfigurasinya juga kita amankan. Jangan sampai hilang untuk buat konfigurasi. Buat 1 itu tadi konfigurasinya tidak berubah, berarti kemungkinan aman. Kita bersihkan dulu, lanjut kita rakit ulang ya. Yang sebelumnya untuk ISP pertama tadi gagal, kali ini perintah dari Oppo Master Clear kita iakan semuanya. Dan untuk pemasangan jangan lupa ada kait di bagian kiri ya. Masukkan PCB di bagian kiri dulu, baru kita rapatkan. Kita hidupkan Oppo F11 nya ini, kita tunggu hingga masuk ke menu. Setelah ini proses wiping, dan semoga kalau tadi down tapi bohong, kali ini semoga benar-benar down ya. Setelah ini tanpa proses dubbing. Oke, ternyata mintanya di factory reset. Tadi kalau kita mencoba untuk tidak menghapus data, ternyata tidak mau. Dan kita pilih semuanya, jadinya dia nggak bandel lagi. Sudah mau lagi ya. Semoga saja ini FRP nya juga bisa kita lewati. Oke, kita lanjutkan. Sampai 2 kali kerja ternyata saya ini. Gimana toh ini tampilannya kok terlalu memenuhi layar ya. Lainnya setuju. Oh, ini lewati, lanjutkan. Siapkan sebagai telepon Oppo baru. Kita lewati dulu, mulai. Ya, dan alhamdulillah Oppo-nya sudah bisa masuk ke menu. Kita coba klik pengaturan, kita cek untuk tentang ponsel dulu ya. Kita cek tentang ponsel. Ini Oppo F11 CPH1911, Android versi 9, terus memori perangkat 128 GB. Untuk versi pita basis atau versi baseband aman. Untuk status kita coba tengok status IMEI 1 dan IMEI 2 aman, berarti alhamdulillah tidak ada masalah. FRP juga bisa kita lewati, handphone sudah normal kembali. Namun request user tidak bisa kita kabulkan. Karena apa? Karena tadi kita coba untuk direct tanpa web itu apa itu tadi? Harus ke semuanya kita list ya. Harus semuanya kita checklist. Oke, ini jadi saya harus memasang kembali semuanya. Agak ribet juga karena untuk tutupnya juga harus dipasang juga, dilem lagi, semuanya harus kita rapatkan ulang. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Saya sampai 2 kali kerja untuk ISP nya, tapi tidak masalah. Untuk pengalaman saja, untuk Oppo F11 harus checklist semuanya. Dan jangan sampai untuk factory reset, karena hati-hati untuk chipset MediaTek, nanti buat konfigurasinya bisa berubah. Apa ya, penutup ya, akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe nya. Like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.